semuanya. Saya Muhammad Ilham Zaki Arif, absen 24. Ya, saya akan menyampaikan materi tentang Mesopotamia. Ya, ini adalah contoh-contoh subbab dari materi kita, yaitu pertama pendahuluan, kedua letak geografis, ketiga pemerintahan, keempat kepercayaan, kelima iptek, keenam peninggalan kebudayaan, dan keenam dan terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Pendahuluan. Peradaban Mesopotamia adalah peradaban dunia berada di lembah sungai Eufrat dan Tigris yang saat ini mencakup beberapa negara antara lain sebagian besar Irak, Syria, Iran, serta Turki Tenggara. Padahal ini dikenal dengan The Vertical Crescent Land yang artinya daerah bulan sabit yang subur. Istilah ini sendiri baru diperkenalkan oleh seorang arkeologi AS, James Henry British. Secara etimologi, kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani yaitu meso yang berarti pertengahan dan potamia yang berarti sungai. Dan secara mudahnya Mesopotamia adalah peradaban yang berada di tengah-tengah sungai Eufrat dan Tigris. Letak geografis. Mesopotamia terletak di Asia Barat Daya yang berbatasan dengan Teluk Persia dan Iran sebelah timur dan timur laut, Irak dan Turki sebelah utara, Syria dan Jordan sebelah barat, Saudi Arabia dan Kuwait di sebelah selatan. Letak Mesopotamia berada di wilayah pelambasan yang terletak di antara dua sungai Tigris dan Eufrat. Hulu kedua sungai tersebut berasal dari dataran tinggi yang bergunung-gunung di Asia Kecil yang mengalir ke arah tenggara secara paralel menyisiri hamparan terbuka. Hanya kurang dari 200 mil kedua sungai itu saling mendekat. Daerah yang dilalui kedua sungai itu pada umumnya subur sebab daerah itu merupakan daerah yang berupa tanah hasil endapan air yang dihasilkan dari sungai Tigris dan Eufrat. Pemerintahan. Bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga bangsa Sumeria pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Bangsa Sumeria datang dari wilayah Asia Kecil sekitar tahun 3500 tahun Masehi. Pada awalnya, bangsa Sumeria mengolah lahan pertanian yang subur sebagai mata pencahariannya. Lama-kelamaan bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan untuk menanggulangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian seperti sistem irigasi dan kanal. Dengan hasil pertanian yang melimpah, bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 tahun Masehi membangun 12 kota besar, antaranya kota Uruk, Langs, dan Nippur. Bangsa Akkadian. Memasuki tahun 2500 Masehi, sebelum Masehi, Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Akkadian setelah berhasil mengalahkan bangsa Sumeria. Bangsa Babilonia. Kerajaan Babilonia diduduki oleh bangsa Amirat yang disebut juga Babilonia. Kata Babilonia berasal dari kata Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Inti dari hukum Hammurabi adalah pembalasan, misalnya mata ganti mata gigi. Penerapan hukum ini sangat keras. Contohnya, jika seorang melakukan pencurian sebuah rumah, maka ia harus dibunuh dan dibakar di muka rumah ia tempat melakukan pencurian. Bangsa Assyria. Bangsa Assyria tinggal di daerah lembah Eufrat dan Tigris, beribu kota Nivel 900 sebelum Masehi. Bangsa ini termasuk suku berkelana. Dia dikenal sebagai bangsa pengembala ternak. Bangsa Babilonia baru. Babilonia bangkit kembali dan dikenal sebagai bangsa Babilonia baru tahun 612 sebelum Masehi. Penduduk bangsa Kaldea dan raja-raja yang dikenal adalah Nabukadnezar. Bangsa Persia. Di bawah pimpinan Sikrus berdirilah kerajaan Persia yang berhasil memperluas wilayah keluasannya dengan menaklukkan Babilonia baru dan daerah Asia Kecil. Raja Krisus menguasai sebagian dan daerah India bagian barat. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang dianut masyarakat Mesopotamia kuno adalah dengan menyembah banyak dewa politeisme. Dewa-dewa tersebut yaitu Dewa Enlil sebagai dewa bumi, Dewa Enki sebagai dewa air, Dewa An sebagai dewa langit, dan Dewa Samas sebagai dewa matahari.
Ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang arsitektur. Perkembangan arsitektur Mesopotamia tercermin dalam perencanaan letak tata kota yang dibuat dengan baik. Kemampuan mengolah logam. Pada bidang persenjataan, masyarakat juga pandai membuat senjata-senjata yang dalam bentuk tongkat, kapak, dan lain sebagainya yang menggunakan bahan dasar logam. Perkembangan bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan bidang ilmu pengetahuan di Mesopotamia ditandai dengan berdirinya perpustakaan tertua yang didirikan oleh Ashurbanipal, seorang pemimpin dari Assyria. Bangsa Sumeria sudah mengenal angka 60 atau seksagemesal. Bilangan dasar susunan angka 60 dipakai sebagai besarnya derajat dalam satu lingkaran, yakni 360 derajat yang dianalogikan sama dengan peredaran bumi mengelilingi matahari dalam satu tahun yang terdiri dari 360 hari. Peninggalan kebudayaan, seni bangunan. Seni bangunan. Karakteristik kebudayaan bangsa Sumeria dalam bidang arsitektur Sumeria terletak pada tingkat kerumitannya yang khas. Ilmu hitung. Bangsa Sumeria dapat menghitung bahwa satu tahun terdiri 350 atau 360 hari. Bangsa Mesopotamia juga sudah dapat menggunakan hitungan. Bangunan kuil. Masyarakat Mesopotamia memuja kuil-kuil para dewa. Kuil tempat pemujaan para dewa itu bentuk zigurat dan dibuat lebih tinggi dari rumah-rumah penduduk. Contohnya seperti ini. Seni pahat. Seni pahat bangsa Sumeria terletak pada relief-relief yang digunakan untuk dekorasi dan isinya berupa cerita-cerita berupa badan manusia ataupun binatang. Contohnya di bawah seperti ini. Seni patung. Ada 3 patung, yaitu patung Sumeria, patung Assyria, dan patung Babilonia. Gitu. Penutup dan kesimpulan. Mesopotamia adalah peradaban pertama yang kebudayaannya menjadi dasar bagi kebudayaan peradaban lainnya, sehingga saat ini contohnya penduduk Mesopotamia sudah mengenal sistem tulisan dan hukum. Mesopotamia juga merupakan peradaban paling maju yang pertama di mana para rakyatnya mampu membuat bangunan, pakaian, dan juga sangat maju dalam ilmu pengetahuan. Peradaban Mesopotamia juga banyak menyisakan bukti sejarah yang amat kuat tentang bangsa mereka. Taman gantung di Babilonia bisa menjadi bukti yang sangat kuat yang mempresentasikan bahwa bangsa Mesopotamia amat sangat maju di antara peradaban-peradaban saat itu. Hingga saat ini, kebudayaan Mesopotamia sedikit banyaknya masih meninggalkan pengaruh dalam kehidupan di masa ini. Pengaruh peradaban Mesopotamia terhadap kode masa kini yaitu 1. Cuneiform, 2. Kepercayaan pada angka 17 dan 13 berasal dari ajaran agama Phoenicia sebagai angka keberuntungan dan angka sial. 3. Sebagai hukum tertulis di dunia. 4. Untuk menghindari banjir zaman sekarang membuat sistem pengairannya baik dengan cara membangun bendungan atau telaga. 5. Kaftan menjadi pakaian khas orang-orang Timur Tengah dan juga pengaruh pada industri fashion baik dalam dan luar negeri. Terima kasih. Sekian dari kelompok 15 dengan tema Mesopotamia. Saya Abirama Mulia Raid. Saya Muhammad Ramzaki Arif. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.